Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Goldi Valendriani Faan, dosen tetap di program studi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran sebagai bagian dari pernyataan diri dosen atau PDD UKT-PT dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2026. Mata kuliah yang saya ampuh dan akan ditampilkan pada video kali ini adalah basis data dengan SKS sebesar 3 SKS, 2 teori, dan 1 praktikum. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada semester genap yang bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan menjelaskan, menganalisis, serta mengimplementasi konsep basis data yang optimal sesuai dengan rancangan DBMS atau Database Management System, Relational Database yang berkaitan dengan model data untuk menyelesaikan persoalan di dunia nyata. Sesuai dengan RPS atau Rencana Pembelajaran Semester, pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik khusus mengenai Data Definition Language dan Data Manipulation Language atau DML. Sub capaian pembelajaran pada mata kuliah yang diharapkan dalam pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu memahami bahasa SQL, dalam hal ini perintah-perintah yang ada dalam DDL maupun DML, kemudian membuat tabel dengan relasi yang benar, dan mengoperasikan perintah Data Manipulation Language atau DML, memilih perintah DML yang tepat untuk melakukan manipulasi terhadap data di dalam database. Materi basis data yang dipelajari hari ini juga diintegrasikan langsung dari hasil penelitian yang telah saya lakukan, khususnya pada penelitian saya mengenai pengembangan dan validasi aplikasi kesehatan Sinara. Penelitian tersebut merupakan penerapan nyata dari sub CPMK pada hari ini, yaitu yang pertama untuk DDL maupun bahasa SQL, di mana perancangan struktur data dari awal aplikasi menggunakan perintah-perintah yang ada dalam DDL untuk mendeklarasikan entitas pasien, rekam medis, faktor risiko, dan lain sebagainya. Yang kedua, relationship atau relasi, di mana pembuatan relasi antar tabel untuk menghubungkan data-data yang ada dalam database secara terstruktur. Dan yang ketiga adalah penggunaan perintah DML atau Data Manipulation Language seperti insert, update, dan select untuk memanipulasi, memperbaharui, maupun mencocokkan kriteria data pasien secara real time. Studi kasus dari kejadian di dunia nyata ini akan menjadi bahan acuan pada praktikum di hari ini. Baik, mari kita mulai perkuliahan hari ini. Selamat menyaksikan. Angka. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, adik-adik semua. Hari ini kita akan lanjut dengan materi di pertemuan ke-10, minggu ke-10, yaitu kita akan praktikum lanjutan mengenai Data Definition Language maupun Data Manipulation Language. Sebelum kita mulai, saya minta kesediaan salah satu dari adik-adik untuk membawa kita dalam doa. Silakan, ada yang bersedia? Saya, Bu. Baik teman-teman dan ibu dosen, sebelum kita memulai pelajaran kita di hari ini, mari kita berdoa mulai. Dan lagi ungkapan syukur yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena atas penyertaan-Mu Engkau telah mempertemukan kami untuk melakukan aktivitas perkuliahan di hari ini. Bapak, biarlah kuliah di hari ini dapat berjalan dengan baik dan kami dapat mengerti semua yang diterangkan oleh dosen. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa kita akan lanjut dengan praktikum. Oleh sebab itu, boleh silakan adik-adik nyalakan dulu komputernya. Yang belum menyalakan komputer, silakan dinyalakan.
kita akan lanjut dengan praktek kita mengenai DML, yang mana dalam praktikum hari ini ada 3 capaian pembelajaran yang akan adik-adik capai ya. Diharapkan setelah pembelajaran hari ini adik-adik mampu yang pertama memahami struktur bahasa SQL, perintah DDL DML, maupun mampu membuat tabel dengan relasi yang benar dan memahami penggunaan beberapa query ya, diantaranya alter, modify, rename, dan seterusnya. Oke, untuk strukturnya ada 3 kategori ya. Adik-adik minggu lalu sudah praktikum mengenai DDL atau data definition language. Maka hari ini kita akan coba praktikum mengenai data manipulation language. Ada 4 perintah yang adik-adik gunakan, yaitu select, insert, update, dan delete. Oke, kita langsung saja adik-adik, karena ini praktikum, jadi saya minta adik-adik boleh dinyalakan komputernya dan langsung saja mengakses exam untuk SQL Server serta menyalakan command prompt ya, mengaktifkan command prompt untuk kita praktikum. Silakan. Oke, adik-adik, sebelum kita masuk ke praktikum, mungkin saya kasih konsep dasar sedikit bahwa untuk perintah dalam DML ini ya, tadi ada 4 yang sudah saya sebutkan. Namun yang perlu adik-adik ketahui bahwa sesuai dengan namanya data manipulation language, maka perintah-perintah yang akan kita gunakan ini adalah tujuannya memang berfungsi untuk memanipulasi data maupun objek yang ada dalam basis data maupun tabel ya. Ada 4 tadi. Yang pertama adalah insert untuk penyisipan informasi baru, yang kedua adalah select untuk pengambilan informasi, yang ketiga adalah delete untuk penghapusan informasi, dan yang keempat adalah update untuk modifikasi informasi. Nah, ini adalah struktur dasar. Yang pertama untuk kita akan coba penyisipan informasi dulu. Kita sudah buat tabelnya, kita akan coba sisipkan data ke dalam tabel. Ini adalah format perintah untuk insert ya. Jadi perintahnya adalah insert into, nama tabelnya apa, daftar fieldnya, values, kemudian daftar nilainya apa. Sebelum kita coba praktekkan, adik-adik, ada beberapa ketentuan yang adik-adik harus ingat dalam perintah ini. Yang pertama adalah untuk kata into di dalam formatnya itu sifatnya opsional. Jadi adik-adik boleh tulis, boleh tidak. Kemudian daftar field atau nama kolom itu juga sifatnya opsional, boleh ditulis, boleh tidak. Setelah itu untuk penulisannya nanti dipisahkan dengan tanda koma. Lalu kata value itu wajib ditulis ya. Kata value di sini wajib ditulis, tapi ada pilihan, boleh values, boleh value tanpa S dan dengan menggunakan S. Kemudian nanti pastikan bahwa nilai yang adik-adik isi sesuai urutannya dengan nama kolom. Oke, kita coba praktek sama-sama. Adik-adik boleh sambil mengikuti di komputer masing-masing ya. Silakan yang sudah menyalakan examnya, SQL Server, kemudian command prompt, boleh silakan dibuka database yang sudah dibuat minggu lalu. Silakan. Oke, saya sudah buka MySQL Server saya. Adik-adik boleh silakan sambil mengikuti. Kita akan tampilkan database yang sudah kita buat minggu lalu. Ya, di sini punya saya ada beberapa, akademik, penjualan, dan seterusnya. Kita akan gunakan database akademik. Ya, jadi silakan dibuka, tampilkan tabel yang ada di dalam database-nya. Ada 2 tabel yang adik-adik sudah buat, yaitu tabel dosen dan tabel mahasiswa. Boleh silakan ditampilkan deskripsi tabelnya. Saya contohkan untuk deskripsi tabel dosen, perintahnya jangan lupa desk dosen ya, atau description lalu nama tabelnya apa. Silakan dicoba di komputer masing-masing.
Ya, kalau sudah tampilannya semua seperti ini, adik-adik, kita akan coba terapkan perintah insert yang tadi sudah dijelaskan. Ya, untuk kita menyisipkan data baru ke dalam tabel dosen atau menambah data baru ke dalam tabel dosen. Pastikan adik-adik ingat nama-nama kolomnya. Di sini punya saya ada 3 kolom, NIDN, nama dosen, dan alamat dosen. Maka perintahnya sesuai format tadi, perintahnya adalah insert into, ya. Nama tabelnya apa? Nama tabelnya dosen. Kemudian daftar fieldnya atau nama kolomnya. Tadi sudah saya bilang bahwa sifatnya opsional, boleh ditulis, boleh tidak. Maka saya akan coba dikosongkan, tidak ditulis. Ya, lalu kata value atau adik-adik mau pakai S di belakang boleh. Kemudian daftar nilainya apa? Nah, daftar nilai di sini nanti adik-adik tulis dengan menggunakan tanda kutip atau tanda petik. Boleh petik 1, boleh petik 2. Saya coba dengan petik 1, ya. NIDN-nya berapa? Misalnya seperti itu. Dipisahkan dengan tanda koma, ya, untuk isi dari kolom kedua. Misalnya namanya adalah nama saya. Kemudian kolom ketiga adalah alamat saya, seperti itu. Ya. Lalu ingat bahwa di setiap akhir perintah harus diakhiri dengan tanda titik koma. Ya, kalau sudah seperti ini, seperti yang ada di depan, adik-adik boleh tekan enter, ya. Muncul tulisan query oke, artinya berhasil. Oke, silakan dicoba di komputer masing-masing. Oke, sudah semua atau ada yang kesulitan? Saya, Ibu. Oke. Oke, salahnya di oke, ini pastikan dipisahkan dengan tanda koma, ya. Jadi nanti perbaiki ini. Insert itu ini sudah betul, tapi harus dipisahkan dengan tanda koma setiap isi dari nilai kolom. Ya. Siap, Ibu. Oke, ada lagi yang kesulitan atau ada yang mau bertanya? Boleh, silakan. Atau sudah cukup jelas apa yang saya sampaikan? Oke, baik. Kalau sudah jelas, saya lanjut dengan perintah berikut, yaitu kita akan coba, kalau kita sudah isi, kita akan coba menampilkan apa yang kita isi di dalam dari dalam tabel. Ya. Perintahnya adalah select, ya, atau kita menampilkan. Perintahnya sederhana, adik-adik. Select, kemudian pakai tanda bintang atau asterisk, ya, formatnya. Lalu from nama tabelnya apa? Kita dari tadi pakai tabel dosen, maka panggil nama tabelnya dosen. Jangan lupa di setiap perintah diakhiri dengan tanda titik koma. Ya, lalu tekan enter. Maka harusnya yang tampil di layar adik-adik adalah data seperti yang ada di depan. Semua sudah seperti itu? Nah, oke, ya. Adik-adik, kita lanjut dengan perintah berikut, yaitu delete. Jadi kita sudah coba isi, kita akan coba menampilkan, dan kita akan coba hapus adik-adik. Ya, perintahnya ada 2 bentuk. Yang pertama adalah kita akan coba hapus salah satu data saja yang ada di kolom, ataupun kita bisa juga hapus keseluruhan isi tabel, ya. Nah, untuk menghapus satu data saja, adik-adik bisa pakai dengan kondisi atau perintah where, tapi kita akan coba praktekkan dengan menghapus seluruh isi data yang ada dalam tabel, ya. Perintahnya adalah delete from nama tabelnya apa, ya, tabel dosen. Ya, adik-adik boleh silakan coba di komputer masing-masing. Delete from nama tabelnya tabel dosen. Nah, muncul tulisan query oke, berarti sudah berhasil dihapus, ya. Oke, adik-adik, sampai di sini sudah cukup jelas apa yang saya sampaikan? Jelas. Oke, baik. Kalau jelas, saya akan minta adik-adik untuk coba mengisi data di dalam tabel mahasiswa, ya, karena kita punya 2 tabel tadi, dosen dan mahasiswa. Silakan adik-adik isi data di dalam tabel mahasiswa. Adik-adik coba isi minimal 3 data, kemudian silakan ditampilkan, dan setelah itu boleh silakan dihapus. Ya, coba silakan, waktunya mungkin 5 menit dari sekarang. Silakan.
Oke, sudah selesai semua? Sudah. Oke. Oke, kalau sudah adik-adik, sebelum saya akhiri ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada, jelas ya semua. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, saya rasa cukup untuk materi di hari ini. Nanti untuk pertemuan berikut kita lanjut dengan perintah yang lain. Dan terima kasih banyak untuk adik-adik punya kehadiran. Semua selamat siang. Siang.